Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi pembelajaran keempat untuk kelas 3. Jadi di pembelajaran keempat ini kita akan belajar tentang web browser, mengenal aplikasi web browser. Jadi mungkin kalian cukup familiar dengan kata-kata web browser ya. Sudah berapa kali kita bahas. Dan web browser itu merupakan aplikasi ya, aplikasi yang digunakan untuk berinternet. Entah kayak gitu, mau buka Facebook, Instagram, TikTok juga sebenarnya bisa dibuka di web browser ini. Walaupun tanpa aplikasi TikTok, aplikasi Telegram, Instagram itu kita bisa membukanya langsung ke dalam aplikasi web browser tersebut. Oke, untuk aplikasi web browser itu ada banyak ya di Android, ada juga di PC, tapi kita nggak bahas di PC, kita lebih bahas ke Android karena kebanyakan kalian itu pakai Android ya. Jadi aplikasinya itu yang paling banyak digunakan itu, yang paling pertama itu ada namanya Google Chrome. Ya, ini sudah familiar ya, kalian buka. Kemudian ada Mozilla, ada Opera, dan ada Safari. Nah, Safari ini mungkin baru pertama kali kalian lihat ya. Ini aplikasi Safari ini yang kayak bagaimana, seperti apa. Jadi aplikasi Safari ini memang tidak ada di Android. Aplikasi Safari ini memang khusus adanya di iPhone atau di iOS. Jadi di iPhone itu yang namanya Google Chrome ada, tapi yang standar yang mereka gunakan itu adalah Safari. Ya. Untuk tampilannya itu, kalau tampilannya Google Chrome kayak gini ya, sudah jelas. Kalian lihat di sebelah kiri itu. Tampilannya kayak gitu. Oke, kemudian untuk Mozilla itu tampilannya kayak gini. Ya. Terus bagaimana dengan Firefox Lite atau Mozilla Firefox Lite itu ya kurang lebih hampir sama, cuman dia lebih ringan lagi. Ya, kalian sudah sering buka ya aplikasi Firefox Lite. Ya, maksudnya Firefox Lite itu berarti Mozilla-nya itu lebih ringan dia punya aplikasi daripada Mozilla Firefox yang biasa. Cuman pada dasarnya tampilannya sama. Nah, kalian lihat di body sini sama ya tampilannya. Ada juga yang di sini ya. Nah, di bawah situ ada juga yang biasa kalian mengetik Google Classroom juga ada di situ. Kalau kalian mau mengetik Google Classroom. Kemudian untuk Opera tampilannya kayak gini. Ya, kalau mau dilihat memang agak berbeda, tetapi pada dasarnya semuanya hampir sama fungsinya ya. Kemudian yang terakhir itu untuk Safari. Tampilannya Safari ya kurang lebih seperti ini tampilannya. Ya, hampir sama ya tampilannya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke tampilan dari Google Chrome ya. Mungkin sebagian dari kalian sudah paham ya seperti apa tampilan dari Google Chrome, tapi tidak apa-apa, kita bahas sedikit saja tampilannya. Jadi mungkin mungkin sebagian dari kalian masih ada yang belum paham tentang sedikit bagian-bagian dari Google Chrome. Jadi untuk Google Chrome itu yang pertama kali kalian lihat di situ adalah logo Google-nya yang besar ya, seperti ini. Oke, jadi logo Google-nya ada di situ. Kemudian di bawahnya logo Google, di situ ada tulisannya telusuri atau ketik alamat web. Atau biasa kita sebut dengan ini namanya adalah apa namanya? Address bar. Ini namanya adalah address bar. Kalau di PC namanya address bar, cuman nama address barnya itu sudah tidak ditulis lagi karena sudah jelas fungsinya apa. Fungsinya di sini adalah untuk menelusuri atau untuk mengetik alamat web. Misalkan kalian mau buka Facebook, jadi cara bukanya itu di sini. Kalian ketik www.facebook.com, ya, www.facebook.com. Di situ kalian mengetik. Nah, kalau kalian mau tulis masuk ke websitenya Google Classroom, ketiknya juga di sini. Ketik classroom.google.com. Ketiknya di sini. Atau kalau misalkan kalian hanya misalkan cuman menulis Google Classroom, penelusurannya Google Classroom saja. Misalkan saya ketik di sini Google Classroom.
misalkan Google Classroom saya ketik, nah otomatis dia langsung mencari Google Classroom-nya. Oke, terus bagaimana kalau kita mau kembali ke tampilan awalnya? Untuk kembali ke tampilan awal itu di pojok kiri atas itu ada gambar rumah. Ya, ada gambar rumah seperti itu. Nah, ini kalau saya klik atau saya tindis, saya tap, maka dia akan kembali ke tampilan awal, ya. Jadi tidak usah khawatir, misalkan kalian salah masuk alamat ya. Nah, kalau kalian mau kembali ya tinggal tindis saja gambar rumah yang ada di atas. Itu ya. Nah, kemudian di bawahnya, kalau kalian buka di bawahnya ini yang ada bulatan-bulatan ini adalah bookmarks atau bisa dibilang alamat website yang paling sering kalian buka. Nah, ini ada banyak. Yang paling sering saya buka ya Google, ada Blog, ada Totolink, ada SSCASN, ada TikTok juga di sini. Saya pernah buka di di Google Chrome. Jadi walaupun tidak pakai aplikasi, kalian mau buka TikTok di sini bisa nih. Oke, jadi dia langsung masuk ke ini undangan TikTok. Oke, jadi ada EDS dan seterusnya. Pindah ke bawahnya, kalau ini untuk login ya, discovery login, ini kita bisa hilangkan ya. Kalau kita mau hilangkan, tinggal kita masuk ke sini kalau nggak salah ya. Nah, ini dia. Ini kita bisa matikan ya, masuk ke gambar gear yang ada di sini, kita matikan. Oke, jadi memang yang paling standar itu cuma itu saja di tampilan awalnya. Ada tulisan Google, ada address bar ya, atau alamat atau alamat untuk mengetik websitenya. Kemudian ada bookmarks, di bawah di sini ada bookmarksnya. Ini ya bookmarks. Nah, mungkin itu saja di tampilan awalnya dari Google Chrome. Sama yang di sini ya, yang di atas tadi yang gambar rumah sudah jelas. Nah, sekarang kita pindah ke sebelah kanannya. Nah, yang di sebelah kanannya itu ada kotak ya di sini. Kotak 13. Nah, ini beda-beda tergantung dari HP kalian. Di situ kotaknya ada berapa. Kalau saya di sini 13. Maksudnya itu 13 apa? Maksudnya di sini ada 13 website yang tersimpan di dalam menu tab kita. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak gini. Saya buka di sini ya. Saya buka di sini yang 13-nya, maka yang muncul itu adalah semua alamat web yang masih tersimpan di HP saya. Ada 13 alamat web. Ya, ada speed test, ada ada civil dirjen, ada info GTK dan bla bla bla. Nah, ini ya. Nah, ini bisa ditutup kayak tadi. Misalkan saya mau hapus ini, yang misalkan ini ya Google penelusuran. Nah, ini tinggal saya geser ke kanan, kiri ke kanan. Nah, buka kembali tab. Nah, kalau saya tinggalkan, nah dia akan hilang. Atau bisa langsung saya klik tombol X yang di sini, hilang. Nah, coba kalian lihat di atas, yang tadinya 13 sekarang sudah menjadi 10. Ya, yang tadinya 13 di sini sekarang sudah menjadi 10. Jadi ini kita bisa hapus ya, terserah mau dihapus. Nah, fungsinya apa? Kayak gini. Fungsinya itu misalkan kalian lagi buka. Jadi cara menambahkannya itu tinggal kalian tindis tombol tab yang ada di sini. Kalian tindis tombol tab. Nah, dia langsung menjadi 10. Misalkan saya buka YouTube di sini. Nah, saya buka YouTube di sini. Nah, misalkan ini ya. Wah, langsung masuk ke aplikasi YouTube-nya. langsung kita dilempar ke aplikasi YouTube. Ya udah, enggak apa-apa. Misalkan saya buka di sini. Nah, misalkan ada bahasa yang saya tidak paham di sini ya. Misalkan ini, anggaplah ini misalkan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ya, misalkan ini. Bisa enggak? Nah, bisa. Nah, misalkan ini saya mau translate ya. Saya mau terjemahkan. Nah, tentu saja kita harus buka yang namanya Google Translate. Di sini saya salin dulu. Nah, di sini saya buka tab lagi yang di sini. Kemudian saya tambahkan tab baru, jadi sudah 11. Nah, kemudian di sini saya masuk ke Google Translate. Tinggal saya ketik Google
Translate. Nah, Google Translate kayak gini. Nah, di sini saya tinggal masukkan. Misalkan saya tadi kan bahasa Indonesia, saya terjemahkan menjadi bahasa Inggris. Di sini tinggal saya masukkan di dalam sini. Oke, udah kelihatan ya. Nah, YouTube adalah sebuah situs. Nah, ini bahasa Inggrisnya. YouTube is a very sharing website creator by a third form dan bla 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 seterusnya. Nah, karena tadi saya belum tutup ya di tab yang di atas tadi di sini. Masih 11 kan? Saya tinggal masuk saja di bawah sini paling bawah. Ini kan tadi yang paling bawah ini adalah Google Translate ya. Yang baru-baru saya buka tadi ini namanya Google Translate yang baru saya buka. Nah, kalau saya mau kembali ke menu yang sebelumnya, tinggal saya pilih yang ini yang nomor 2. Nah, jadi tanpa menutup, jadi kita langsung masuk ke sini. Nah, jadi ini fungsinya ya, menu tab. Jadi kita bisa membuat banyak macam tab ya, atau istilah lainnya Windows, atau aplikasi atau alamat web yang kita bisa simpan dan kita bisa akses kapanpun tanpa menutup alamat web tersebut ya. Jadi agak ribet kalau misalkan kita sudah masuk di sini ditutup lagi ya. Misalkan ini saya tutup semua. Misalkan saya mau translate, ketik lagi, kembali lagi, diketik lagi, jadi agak ribet. Jadi mending langsung disimpan saja di menu tab, kemudian kita bisa akses langsung. Oke, itu ya untuk menu tabnya. Oke, kita pindah yang terakhir, yang paling ujung di sini. Oke, jadi yang paling ujung di sini adalah menu ya. Bisa dibilang menu. Nah, kalau kita buka, nah di sini ada pilihan-pilihan pengaturannya. Jadi yang kayak tadi ada di sini tab baru. Sama kayak tadi. Jadi di sini ada tab barunya. Kalau kita mau tambahkan tab baru di sini itu ada tab yang ke-9. Kemudian ada tab samaran baru. Nah, ini supaya kita punya aktivitas itu tidak dicatat ya sama Google. Ini namanya tab samaran baru. Jadi dia terpisah ya, tabnya itu terpisah. Nah, ini mode samarannya istilahnya. Dan di sini tabnya yang tadi 13 itu cuman ada 1. Nah, ini tadi yang normal dan ini yang samaran. Coba saya pindahkan ini. Ini yang normal, ini yang samarannya ya. Oke. Nah, cara menutupnya tinggal ditutup saja kayak gini. Udah kembali normal ya. Kita tulis lagi yang kotaknya. Nah, kembali normal seperti itu. Kemudian ada yang namanya history. Oke, namanya history atau riwayat. Jadi semua alamat web yang sudah pernah dibuka. Mulai dari kapan ini? Mulai dari ini hari, tanggal 3 Februari. Jadi ini adalah alamat web yang saya sudah buka. Kemudian yang kemarin tanggal 1 Februari, tanggal 25. Jadi semuanya terekam di sini. Nah, kalau kalian aktifkan mode samaran, itu nanti rekamannya tidak masuk di sini di history. Jadi rekamannya itu tidak terekam di sini kalau kalian aktifkan mode samaran. Mode samaran itu yang ini ya, tadi ya. Nah, kalau kalian aktifkan ini, maka website yang kalian buka itu tidak akan tersimpan di history. Tidak tersimpan di history. Oke, lanjut. Di bawahnya ada download. Nah, download ini adalah menu di mana semua file yang kalian download itu masuk di sini. Jadi misalkan kalian download musik atau apa istilahnya kayak gitu ya. Kalian download musik, kemudian kalian lihat lah di mana nonyo file downloadnya. Jadi untuk melihat file downloadnya itu kalian masuk di sini ya. Masuk di garis 3, kemudian kalian masuk ke download yang di sini. Tuh ya. Kemudian apalagi? Nah, ini ada bookmarks. Ada bookmarks itu untuk menambahkan menu yang di bawah di sini ya. Contoh lainnya misalkan di sini saya masuk ke Google Classroom. Jadi alamat Google Classroom itu ini ya, classroom.google.com. Ini alamatnya. Nah, di sini saya suruh disuruh pilih akun ya. Kita pakai akun yang lama dulu. Minta sandi lagi. Sudahlah nanti. Misalkan saya masukkan dia ke bookmark. Bookmarknya itu di sini. Tidak bisa ya ditambahkan ya. Oh, ini bisa diganti nih kayaknya. Oke, itu ya bookmark ya. Sudah ya. Oh, ini sudah berubah ini. Oke, itu ya.
Ya nantilah kita jelaskan kayak gimana bookmark. Kemudian ada namanya tab terbaru. Tab terbaru ini sama ya kayaknya di sini ya, sama. Oke, terus ada namanya situs desktop. Jadi untuk situs desktop itu untuk membuat tampilan tampilan Google kalian itu persis sama seperti tampilan komputer. Nah ini kan tidak tercentang. Mana tadi? Ini. Kalau saya centang di sini, oke, tampilannya itu akan mirip seperti yang ada di komputer atau yang ada di laptop. Nah ini kecil-kecil semua ya. Ya memang kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke. Kalau saya tulis lagi, nah, dia akan membesar lagi tampilan yang ada di HP atau di smartphone. Oke, terakhir mungkin saya mau bandingkan sedikit jadi tentang Samsung Internet. Jadi ini sama seperti Chrome ya, cuman nah ini ya, ini sama seperti Chrome, ada gambar rumahnya juga ada di sini. Kalau kita buka, kita batal dulu. Oke, ini ya sama ya, ada address barnya di atas ini. Nah sama tulisannya di sini, cari atau masukkan URL. Di bawahnya juga sudah jelas ada bookmarksnya. Jadi basic website itu kayak gitu, cuman ada address bar ya, alamat URL, ada bookmarks, ada tombol kontrol yang ada di atas, ada home, ada menu. Nah di sini kalau kalian lihat tab saya itu sudah ada 72. Ya 72 banyak sekali nih. Wah, iya banyak sekali di sini, ada 72. Sebelumnya tadi cuma ada berapa? Cuma ada 13. Ini tidak ada apa-apanya, ini 72 saya taruh. Kemudian ada menu-menunya ya. Kalau yang di Chrome tadi itu titik 3, ini garis 3 di atas ini. Ada download, ada ya. Kalau saya lebih suka pakai di sini karena lebih lengkap. Oke, kita kembali ke persentase kita. Oke, jadi itu ya untuk tampilan awal dari web browser sudah jelas ya. Ada Mozilla juga sama di sini. Ada address barnya di bawah. Ini ya, ada address barnya di bawah. Yang tadi di situ. Kemudian ada juga dia punya mode penyamaran dan seterusnya. Nah, ini ada di bawah semua ya, tabnya ada di bawah juga. Ini yang kotak yang tulisannya 0, ada juga menunya di sini. Nah kemudian kita pindah ke Opera. Opera juga sama. Nah, ini ada address barnya itu ada di atas sini. Kemudian tabnya itu ada di bawah sini. Nah menunya mungkin ini kayaknya yang gambar O. Tuh menunya ada di bawah situ. Kemudian untuk Safari juga sama. Ini ada address barnya. Jadi hampir semua web browser itu memiliki address bar. Ada ada tabnya juga di bawah sini. Ya, dan seterusnya ya. Oke, jadi itu ya tampilan awal dari web browser. Nah, jadi sudah selesai ya. Nah, sebelum kita selesai, itu ada tugas yang saya mau kasih dulu. Ada tugas lagi. Ya, tugas ketiga di situ, buatlah gambar bagian-bagian web browser lengkap dengan nama dan fungsinya. Jadi bagian-bagian web browser yang sudah tadi saya jelaskan, ya, itu lengkap dengan nama dan fungsinya. Fungsinya seperti apa? Mau ambil Google Chrome silahkan, mau ambil Mozilla Firefox silahkan, mau ambil Firefox Lite, Firefox Lite silahkan, mau Opera, mau ambil Vivo Internet, mau Oppo Internet, terserah. Yang jelas itu adalah program web browser, program yang digunakan untuk membuka alamat di internet atau untuk menjelajah internet. Sudah jelas ya. Jadi dibuat gambarnya, terserah gambarnya itu mau digambar di di kertas, kemudian difoto, kemudian dikirim, atau kalau kalian mau digambar ya gambar langsung di di HP. Kalian cari di internet gambarnya atau bisa di screenshot aplikasinya, terus kalian coret-coret di situ. Ini tampilannya apa, ini apa, ini apa. Jadi terserah, bebas, tergantung dari kalian maunya seperti apa. Ya.
Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari di pertemuan keempat ini ya, tidak terlalu banyak, waktunya sudah 20 menit juga ya, sudah mau habis, sudah habis kayaknya di situ, terlalu lama nanti kalian bosan. Oke, kalau mau bertanya tentang tugasnya silakan bertanya di WA, di Google Classroom juga boleh. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.